Selamat siang, perkenalkan nama saya Nesiana Menikana. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang larutan penyangga. Nah, tujuan praktikum saya kali ini adalah saya akan mengidentifikasi perubahan warna pada larutan daun sirih atau ekstrak daun sirih dengan uji pada larutan asam, basa, dan netral. Nah, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu sistem reaksi yang mempertahankan nilai pH-nya jika ditambahkan dengan suatu asam, basa, maupun air. Nah, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya. Nah, larutan penyangga juga biasa disebut dengan larutan buffer atau larutan datar. Larutan penyangga dapat dibuat dengan cara mencampurkan suatu asam lemah dengan garamnya atau mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya. Nah, larutan penyangga berfungsi untuk mempertahankan nilai pH-nya. Jika pH suatu larutan hendak diubah menjadi asam, maka komponen-komponen dari basa akan mempertahankan nilai pH-nya sehingga tidak mengalami penurunan dari nilai pH sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu asam. Nah, sebalikpun jika nilai pH dari suatu larutan hendak diubah menjadi basa, maka komponen-komponen asam akan mempertahankan nilai pH-nya sehingga tidak dapat mengalami penurunan nilai pH dan tidak dapat dikatakan sebagai larutan asam. Nah, larutan asam dibagi menjadi dua, yaitu larutan asam lemah, larutan penyangga asam, dan larutan penyangga basa. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melihat suatu larutan penyangga. Misalnya di dalam mulut kita terdapat suatu larutan penyangga yang disebut dengan air ludah. Nah, di dalam air ludah itu dia mengandung suatu asam fosfat yang dapat mempertahankan nilainya. Jika kita memakan sesuatu, maka itu akan menurunkan nilai pH dari larutan penyangga di dalam mulut kita sehingga dapat merusak dari proses pencernaan makanan di dalam mulut kita. Nah, untuk larutan penyangga yang bersifat asam, di situ larutan yang bersifat asam akan ditambahkan dengan basa konjugatnya atau garamnya. Contoh dari larutan penyangga yang bersifat asam, misalnya asam asetat atau asam cukai yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembuatannya asam lemah akan ditambahkan dengan basa atau suatu garam untuk membentuk suatu asam larutan penyangga asam. Nah, dengan jika kita ingin mencari nilai daripada H+, konsentrasi H+ pada larutan penyangga asam, kita dapat menggunakan rumus. Konsentrasi dari H+ sama dengan Ka atau konstanta asam dikali dengan konsentrasi mol asam dibagi dengan konsentrasi mol gram daripada suatu basa. Nah, jika kita ingin mencari nilai pH daripada larutan penyangga asam, kita dapat menggunakan rumus pH sama dengan pKa dikurang log dikali dengan konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi G. Nah, untuk yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang bersifat basa ditambahkan dengan asam konjugat ataupun garamnya. Nah, contoh daripada larutan penyangga basa adalah misalnya amonia yang biasa digunakan pada pupuk ataupun juga biasa digunakan pada pembersih lantai, dan aluminium hidroksida itu contoh daripada larutan penyangga yang bersifat basa lemah. Nah, untuk mencari konsentrasi dari OH- pada larutan penyangga basa dapat kita gunakan dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali dengan konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi G, di mana konsentrasi A di sini adalah mol gram daripada basa dan konsentrasi G di sini adalah mol gram daripada suatu asam. Nah, jika kita ingin mencari suatu nilai pH daripada suatu larutan penyangga basa, kita dapat menggunakan rumus
pH sama dengan PKB dikurang dengan log dari log kali konsentrasi B dibagi dengan konsentrasi G. Sekarang kita akan melakukan praktikumnya. Di sini kita akan persiapkan alat dan bahan. Nah, di sini alat dan bahan yang telah saya sediakan di sini yaitu ada 3 gelas wadah. Di sini saya sudah berikan label masing-masing pada setiap wadah. Untuk wadah pertama itu saya berikan untuk larutan deterjen atau NaOH. Yang kedua itu berisi larutan, nanti akan saya isi dengan larutan garam atau NaCl. Dan yang ketiga yaitu larutan cuka atau asam asetat atau CH3COOH. Nah, pertama kita akan mengisi volume air. Di sini saya gunakan botol gelas ini karena dia memiliki volume, dan volumenya di sini yaitu sekitar 450 ml. Nah, di sini saya akan gunakan pertama kita akan taruh larutan garam 1 sendok makan ke dalam wadah yang berisi yang telah kita berikan label tadi. Nah, larutan garam di sini, dan yang kedua yaitu larutan deterjen kita isi 1 sendok makan juga. Kemudian kita tambahkan air 50 ml. Air 50 ml. Setelah itu kita tuangkan pada wadah pertama yang berisi deterjen. Kemudian kita tuangkan lagi 50 ml. Kita tuangkan pada larutan garam. Kemudian kita tuangkan larutan cuka 50 ml juga. Kita akan ukur ml. Kita tuangkan pada wadah yang telah kita beri label tadi. Kemudian kita aduk sehingga larutannya sehingga deterjen dan garamnya itu larut pada air. Aduk lagi pada larutan garam sehingga garamnya itu larut pada air. Setelah terlihat larut seperti ini, masih belum larut, kemudian kita akan menambahkan indikator daripada ekstrak daun sirih. Kita akan tambahkan 1 tetes saja pada setiap tabung atau wadah
yang telah kita berisi label. Nah, kita akan tuangkan 1 sendok pada larutan deterjen. Karena masih ini kita akan tuangkan, karena sendoknya merupakan tipis, jadi kita gunakan 2 sendok makan. Kemudian 2 sendok makan lagi kita tuangkan pada larutan garam, dan 2 sendok makan lagi kita tuangkan pada larutan cuka. Kemudian kita aduk. Kita aduk lagi pada larutan garam. Nah, setelah diaduk, maka di sini dapat kita lihat bahwa sudah mulai ada perubahan warnanya, sudah mulai bereaksi. Dimana pada larutan deterjen ini perubahannya itu dia warnanya lebih pekat, hijau agak pekat, dan pada larutan garam ini warnanya agak lebih terang. Namun karena di sini masih ada tertampung daripada larutan ekstrak daripada daun sirih ini, masih ada serbuk-serbuknya, sehingga tidak dapat dilihat oleh kamera, namun dapat dilihat dengan kasat mata kita itu warnanya masih hampir sama. Nah, sedangkan pada larutan cuka ini warnanya agak mulai kuning atau agak berubah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa suatu ekstrak daripada daun sirih ini dia bersifat basah. Namun jika kita menambahkan pada suatu larutan asam atau basah maupun netral, ketika kita tambahkan pada suatu larutan asam, maka ion-ion daripada H+-nya itu akan mengikat, sehingga kesetimbangannya itu bergeser ke arah kanan, sehingga mengakibatkan perubahan warnanya menjadi agak kekuningan. Dan kalau pada larutan basah itu pergeserannya kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri, sehingga perubahan warnanya itu agak lebih pekat. Sedangkan pada larutan garam ini dia bersifat netral, jadi perubahannya tuh tidak terlalu, dia hanya bersifat untuk menetralkan saja.